Kalau menurut bocoran yang kami terima ya dari sumber Mhm. yang terpercaya, makanya kami bilang bahwa keputusan MK ini udah masuk angin. Karena dari informasi yang kami terima, keputusan yang akan diberikan besok itu hanya bentuknya itu teguran, bukan teguran keras atau pemberhentian terhadap Anwar Usman. Kita ini agak gergetan ini. Ini Prof. Jimli ini apakah dia hanya buying time sehingga tensi pun menurun. Jadi ya seminggu kan lumayan itu Nilam. Orang kalau dalam kondisi kecewa, orang yang dalam kondisi amarah ya kan karena ada pelanggaran konstitusi. Selamat malam, Tribuners. Program Tribun News on Focus malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air yang juga berkaitan juga dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian melenggangkan nama dari Gibran Rakabuming Raka yang tak lain merupakan putra dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Yang mana hal tersebut membuat MK kemudian bergerak untuk melihat apakah ada pelanggaran etik begitu yang dilakukan oleh Hakim MK dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Termasuk besok juga putusan MK kemudian akan dilakukan. Kira-kira apakah kemudian putusan MK ini akan sesuai dengan harapan publik begitu? Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW, ada Bang Hanif Sutrisna. Bang Hanif di sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat malam, Bang Hanif, apa kabar? Malam Nila, malam semua Tribuners. Saya mengucapkan turut berduka kepada rakyat Palestina atas gugurnya para syahid lebih dari 10.000 orang, dan ini menjadi duka bagi seluruh dunia, tidak hanya Muslim, juga umat agama yang lain, karena yang meninggal nggak hanya Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada agama yang lain. Semoga sehat-sehat aja semuanya ya Mbak Nila, kawan-kawan Ya. di Tribunnews. Amin. Terima kasih, Bang Hanif. Kita juga sama-sama mendoakan agar kemudian ada penyelesaian begitu ya dalam konflik yang saat ini Amin, menjadi amin, ya rabbal sorotan alamin. dunia. Saya juga terima kasih sekali Bang Hanif berkesempatan untuk kemudian meluangkan waktunya berbincang bersama saya. Ini jelang putusan MK begitu, Bang Ya, Hanif, menuju kemudian apakah memang ada pelanggaran etik atau tidak yang dilakukan oleh hakim ataupun ketua MK begitu ya, Anwar Usman. Bang Hanif, saya mau memulai dengan pengantar dari Bang Hanif, kira-kira dari kode-kode atau pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Hakim MK ini, apakah kemudian putusan yang akan dilakukan besok dari prediksi Bang Hanif akan berjalan sesuai dengan harapan publik atau justru ada tanda tanya ini, Bang? baiklah. Jadi kalau saya melihat, kita kan sudah tahu kenapa sangat kontroversial ya keputusan 90 Mahkamah Konstitusi ini. Karena kita melihat dari 9 hakim itu ada 4 yang dissenting atau tidak setuju terhadap gugatan, ada 2 yang concurring, artinya mereka setuju dengan catatan yang akan mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres itu pernah menjabat posisi sebagai gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan yang 3 lagi menyetujui sebagian, artinya umurnya tetap minimal 40, tapi pernah menjabat sebagai bupati atau wali kota melalui pemilihan langsung, bukan yang menjabat dari sebagai PJ ya. Nah, jadi apa yang saya lihat dari awal, saya sebenarnya sudah melihat ada gelagat-gelagat eh, bahwa MK ini mungkin tidak terlalu bersih ya, tidak terlalu akan bersifat adil nantinya, karena kita mengetahui bahwa Prof. Jimli ini sebagai ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini memiliki hubungan emosional yang lumayan erat ya sama Prabowo. Hal ini terbukti kan bahwa beliau ini pernah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden untuk tahun 2024. Nah, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya rangkaiannya sudah bisa kita lihat. Kenapa yang harusnya
majelis kehormatan ini harusnya sudah ada. Kenapa baru setelah akan dilakukan persidangan pelanggaran kode etik ini baru dilantiklah ketua MK dengan 2 orang hakim anggotanya. Kami melihat di sini bahwa orkestrasi untuk tetap memuluskan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi wakil presiden ini masih sangat berat sekali dugaannya. Jadi kalau orang berbicara apakah MK akan memberikan keputusan yang adil nantinya, ya, saya masih meragukan itu. Beberapa kawan yang bertanya sama kami seperti apa kira-kira ramalannya, saya bilang ya kalau melihat dari kondisi saat ini begitu kuatnya dan tendensi dinastinya Jokowi ini untuk melanggengkan kekuasaan, saya sangat yakin bahwa besok itu yang akan keluar tuh hanya bentuknya itu teguran tidak keras dan hanya rekomendasi. Karena kalau dilihat dari naga-naganya ini, keputusan 90 sudah dianggap final and binding, artinya final dan mengikat. Kalaupun nanti ada keputusan yang bisa menghibur rakyat Indonesia, kenapa saya bilang quote-unquote itu menghibur? Biar gejolak-gejolak yang selama ini sudah mulai berkembang, baik itu di media sosial, baik itu di obrolan-obrolan diskusi-diskusi masyarakat yang ada di kota-kota besar, ya kan, atau obrolan-obrolan atau diskusi terkait dengan politik yang dilakukan di TV nasional atau bahkan yang dilakukan juga oleh Tribun News, ini kan semua orang sentimennya itu boleh dikatakan 70% itu negatif. Karena kekuasaan sekarang yang bekerja di balik semua ini memperlihatkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi ini menurut saya ini terlalu besar. Jadi kekuatan yang terlalu besar yang dimiliki oleh Presiden Jokowi ini membuat rangkaian orkestrasi sampai nanti terjadinya pemilihan presiden atau presiden election itu pada tanggal 14 Februari 2024, ini pasti penggiringannya akan tetap dilakukan, nggak akan berhenti. Saya yakin itu tidak akan berhenti. Karena kalau kemarin kan terlihat jelas, ada beberapa menteri yang ditugaskan, saya anggap aja oknum lah, oknum menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengawal percepatan deklarasi Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Ya, oknum ini ya Menseknek lah, Pratikno. Kemudian ada lagi oknum menteri yang lain, Menkominfo, yang diminta untuk melihat sentimen negatif terhadap Gibran sebagai cawapres dan Kaisang sebagai ketum PSI. Nah ini masih berlangsung hingga saat ini karena menurut informasi dari orang dalam di 2 kementerian ini atau setingkat menteri ini tetap menyampaikan bahwa upaya-upaya atas perintah Pak Lurah, ya bahasanya nih, perintah Pak Lurah, supaya proses suksesi Gibran dan peningkatan elektabilitas PSI biar masuk ke parlemen itu masih dilakukan, cuman mulai disaring. Jadi tidak semua orang-orang yang berada di lingkaran para pembantu Jokowi yang dipercayakan untuk melakukan orkestrasi ini diikutkan, mulai disaring-saring. Jadi yang semulanya itu pembicaraan ini bisa terbuka atau arahan yang bisa dilakukan secara terbuka, tertutup, sekarang lebih ke tertutup untuk menghindari leak of information kan, begitu maksudnya oknum menteri ini gitu loh Nila. Oke, jadi kalau Bang Hadi melihat justru dari awal terbentuknya MK dengan diketuai oleh Pak Jimbli ini juga tidak kemudian murni bentuk independensi untuk mengurus kode etik ini, namun juga masih ada campur tangan dari Presiden Joko Widodo. Seperti itu, Bang Hanif? Iya, karena kan kalau melihat dari statement-statement beliau, setiap ditanya oleh awak media atau ditanya oleh kawan-kawan jurnalis, pernyataan beliau ini kan lebih banyak hal-hal yang sifatnya normatif, seperti mengatakan bahwa kami sudah mendapatkan bukti-bukti pelanggaran kode etik, kami sudah mengumpulkan bukti-bukti dan pernyataan dari para saksi yang mengetahui pada saat keputusan itu dibuat. Nah ini sebenarnya
tidak memberikan jaminan sama rakyat Indonesia bahwa MK akan bertindak adil atau memberikan informasi seutuhnya kepada masyarakat Indonesia. Kemudian hal ini pun terlihat pada saat akan dilakukan persidangan pelanggaran kode etik ini antara MK dengan Anwar Usman. Seharusnya kalau harapan rakyat Indonesia ya, termasuk harapan kami sebagai NGO anti rasuah, pada saat pemeriksaan itu dilakukan, walaupun itu live streaming itu tertutup hanya untuk para penggugat, karena harapan dari para penggugat ini kan dari KALS itu kan, yang dari para profesor atau ahli hukum itu, mereka minta apakah pertanyaan atau substansi yang ditanyakan kepada Ketua MK ini Anwar Usman itu sesuai nggak dengan gugatan mereka, atau ada hal-hal yang sifatnya prinsip atau esensial yang pada saat pemeriksaan dilakukan itu tidak ditanyakan oleh Ketua MK atau anggota MK. Tapi kan hingga selesainya diperiksa Ketua MK Anwar Usman dan hakim-hakim lain yang juga digugat atau diadukan melakukan pelanggaran etik oleh pihak pendukung Prabowo dan Gibran karena memberitahukan hasil RPH pada sebelum keputusan 90 itu disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa keterbukaan terhadap informasi itu masih ditutup-tutupi. Nah, walaupun Prof. Jimli ini bilang nanti jika memang dibutuhkan untuk melihat jalannya persidangan akan diputarkan kembali. Tapi yang paling esensial ini inilah, orang kan semuanya menunggu ini. Seperti apa MK melihat dan menilai adanya kehadiran dari saudara Anwar Usman ini pada saat memutuskan 3 gugatan sebelumnya yang sama terkait dengan umur Capres dan Cawapres, dengan alasan pada saat itu disampaikan ke kawan-kawan hakim MK-nya bahwa sakit perut. Tiba-tiba pada saat untuk memutuskan gugatan yang menghasilkan keputusan 90, malah udah sehat aja kan, dan pernah diingatkan juga, kalau kami dari informasi dari orang dalam di MK, diingatkan juga sama hakim MK yang lain bahwa keputusan ini sebenarnya ketua, ini bahasanya ya saya nggak tahu jelas seperti apa, jadi informasinya udah diingatkan juga sama hakim MK yang lain, ketua izin kan ini ketua, kalau dilihat dari undang-undang kehakiman ya kan, bahwa adanya ikatan darah atau ikatan perkawinan terhadap yang akan diperiksa atau yang akan dipersidangkan atau yang akan diputuskan gugatan ini, kan itu melanggar undang-undang kehakiman. Karena dianggap ada konflik of interest. Nah, disinilah terlihat bahwa Anwar Usman ini jelas-jelas melanggar konstitusi. Kemudian jika kita kaitkan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, ini kolusi atau nepotisme yang diperlihatkan oleh Anwar Usman ini dengan meloloskan gugatan atau putusan 90 yang melanggengkan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi wapres, ini harusnya jelas-jelas disampaikan oleh Prof. Jimli sebagai ketua MK. Nah, tapi kan tidak ada satupun spill terkait dengan apa rencana keputusan yang akan dihasilkan sama MK. Nah, ini kami melihat bahwa masih informasi yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini masih normatif, masih sifatnya menenangkan masyarakat, menenangkan para penggiat pro demokrasi, sehingga eskalasi rasa ketidakpuasan dengan Jokowi pada akhir-akhir kepemimpinannya ini tidak menjadi lebih besar gitu Nila. Justru hanya bentuk normatif saja, dan sebenarnya di balik itu kalau dari kacamata Bang Hanif dan juga NCW masih banyak tanda tanya begitu ya dari sosok
Jimli ini sendiri. Bang Hanif, ini kan kalau kita berbicara soal putusan MK besok, kan harapan besar publik pasti diantaranya adalah memecat Ketua MK, begitu kan, Anwar Usman, atau minimal sanksinya adalah sanksi berat begitu. Apakah kemudian kalau dari kacamata Bang Hanif juga sanksi yang harusnya dilakukan atau diputuskan oleh MK besok ini adalah pemberhentian terhadap Ketua MK Anwar Usman, atau justru ada sanksi lain lagi yang menurut Bang Hanif harus dilakukan? Kalau menurut bocoran yang kami terima ya dari sumber yang terpercaya, makanya kami bilang bahwa keputusan MK ini udah masuk angin. Karena dari informasi yang kami terima, keputusan yang akan diberikan besok itu hanya bentuknya itu teguran, bukan teguran keras atau pemberhentian terhadap Anwar Usman. Dan pelanggaran pun bukan dianggap sebagai pelanggaran keras, hanya pelanggaran etik yang judulnya itu nanti ada sanksi administrasi atau akan ada rekomendasi mungkin si ketua MK-nya ini tidak menjadi lagi ketua MK atau menjadi hakim MK aja. Cuman kalau untuk diberhentikan dia dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi, kalau dari pembicaraan yang kami terima kemarin itu masih jauh. Jadi kalau rakyat Indonesia berharap akan ada punishment yang sesuai dengan pelanggaran konstitusi yang diberikan oleh yang dilakukan oleh Anwar Usman ini, nggak akan ada. Ini dari kami ya. Jadi kami mempersepsikan negatif apa yang dilontarkan oleh Prof. Jimli ini, kawat media, kapanpun ditanyakan, beliau selalu menjawab bahwa sudah kami menemukan ada pelanggaran kode etik. Itu aja. Nah, pelanggaran kode etik ini ada sepertinya Ketua MK ini berbohong. Tapi kami tidak melihat bahwa secara secara eksplisit dikatakan bahwa yang dilakukan oleh si Ketua MK Anwar Usman ini adalah mencoba memanipulasi hasil konsensus dari para hakim konstitusi. Kan kalau kita lihat di sana kan 4 orang dissenting, artinya tidak mau berpendapat atau tidak setuju atas ajuan dari si mahasiswa yang dari Semarang ya. Dari Solo Bang. Dari Solo itu yang mengatakan bahwa boleh sebagai cawapres atau capres itu di bawah umur 40 tahun ya kan, asal pernah menjabat sebagai bupati atau wali kota melalui pemilihan langsung. Nah, kalau kita melihat dari sini sebenarnya dan menyebutkan bahwa dia mengajukan gugatan ini karena dia sangat ngefans sama Gibran. Ya. Ini memperlihatkan jelas bahwa subjeknya itu adalah meloloskan Gibran, bukan meloloskan prasyarat untuk maju sebagai capres atau cawapres. Nah, melihat adanya konflik kepentingan, jika seandainya ketua MK ini ikut memutuskan atau ikut terlibat dalam merumuskan keputusan 90 ini, sebenarnya kan berdasarkan undang-undang kehakiman kepentingan keterlibatan atau konflik kepentingan ini kan terlihat jelas. Nah, namun ini tidak diungkap secara nyata sama Prof. Jimli. Jadi kita ini agak gegetan ini. Ini Prof. Jimli ini apakah dia hanya buying time sehingga tensi pun menurun. Jadi ya seminggu kan lumayan itu Nilam. Orang kalau dalam kondisi kecewa, orang dalam kondisi amarah ya kan karena ada pelanggaran konstitusi, karena politik dinasti ini jelas terlihat di mata telanjang ya kan upaya-upayanya. Bahkan pernah ada juga yang beredar Wah Mendes melakukan orkestrasi supaya memenangkan Gibran di pokok yang ini sesuai dengan arahannya Pratikno dan akan dilaporkan ke Pak Lurah. Nah, ini kan bahasa-bahasa seperti ini kan masyarakat ini merasa ditipu siang hari siang bolong gitu loh. Masyarakat merasa ditipu di siang bolong karena statementnya kepada publik hanya untuk menurunkan tensi saja, tapi justru output akhirnya selama 1 minggu ini yang akan diputuskan besok tidak sesuai begitu ya, Bang Hanif ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Bang Hanif, ini kalau kita berbicara soal MK kan
di awal dengan putusan MK hingga mengeluarkan statement Mahkamah Keluarga, kemudian sampai kemudian tadi yang disampaikan Bang Hanif bocorannya adalah sanksinya juga tidak tegas. Ini kan sanksi yang kemudian akan diterima oleh MK kan juga berat sekali, Bang. Marwah MK yang kemudian dianggap runtuh, kemudian kepercayaan publik terhadap MK juga akan turun drastis. Menurut kacamata Bang Hanif, apakah kemudian putusan yang tidak memecat atau memberikan sanksi tegas kepada ketua MK begitu dan hakim yang terkait adalah hal yang ya sudah wajar saja begitu karena marwah MK tidak kemudian menjadi prioritas utama, Bang? Saya agak tergelitik juga begitu nilai tanyakan apa itu hal yang wajar. Nah, ini yang kadang-kadang belakangan ini kita agak miris ya, bahwa eh, beberapa tokoh reformasi juga menyampaikan dinasti politik itu adalah hal yang wajar, dan biasanya jika omongan itu diucap berkali-kali itu kan menjadi suatu kebenaran. Nah, ini yang dilakukan membuat persepsi bahwa apapun yang dilakukan oleh ketua MK ini dia hanya menjalankan tugasnya berdasarkan konstitusi, dan kalaupun keputusannya seperti ini ya memang begitulah yang seharusnya. Kemudian tapi kan masyarakat dengan bisa kita beritakan bahwa keputusan akan dilaksanakan besok. Tapi hari ini relawannya Prabowo Gibran yang menamakan dirinya Rumah Nusantara itu beredar selebaran untuk melakukan aksi mengawal Mahkamah Konstitusi. Padahal kan keputusannya besok, dan lagi dikawal pun buat apa? Udah banyak aparat TNI Polri di sana dan tidak terlihat esensial dari mereka berkumpul rame-rame di sana selain hanya memperlihatkan soft of force-nya. Dan coba dilihat itu dari selebarannya itu. Ini dari selebarannya ini sangat nyata bahwa penguasa itu ikut ambil bagian dalam pengerahan masa aksi ini. Karena di selebaran itu terlihat gedung MK, habis itu ada Garuda, walaupun tulisannya di bawah itu adalah Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya tanpa dibuat pun Garuda dengan tulisan Mahkamah Konstitusi, kan orang sudah tahu juga kalau gambar bangunan dalam selebarannya itu adalah gedung MK, karena ada tulisannya Mahkamah Konstitusi. Tapi apa yang diperlihatkan di sini? Ini sinyalmen diperlihatkan ke orang-orang yang ingin terlibat dengan orkestrasi ini bahwa istana terlibat. Kan kita kalau melihat gambar Garuda ini, asosiasi kita kan ini adalah kepala pemerintah kan. Jadi masa aksi yang dikirim katanya 10.000 itu, yang disayangkan ada anak-anak juga yang terlibat di sana. Ini adalah bentuk dari upaya represi dari penguasa. Kami mengawal ini bahwa keputusan itu harus sesuai dengan apa yang kami inginkan, yaitu tetap meloloskan Gibran melalui keputusan 90 menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Dari yang kemudian terjadi di beberapa waktu terakhir ini, Bang Hanif, jika Anda melihatnya kan memang ada beberapa pihak yang mengatakan termasuk Ketua MK, putusan ini atau putusan pelanggaran etik ini ya memang hanya untuk kemudian menindak hakim atau Ketua MK yang melakukan pelanggaran etik. Yang mana tidak serta-merta kemudian bisa mengubah putusan MK yang sebelumnya terkait nomor 90 di bawah 40 tahun dan juga pernah menjadi kepala daerah begitu ya. Artinya kan sebenarnya apa yang berjalan sejauh ini juga tidak akan banyak mempengaruhi juga Bang untuk putusan MK yang sudah melenggangkan nama seorang Gibran untuk maju dalam kontestasi. Menurut kacamata Bang Adi seperti apa? Iya, nggak akan merubah. Saya sepakat. Maksudnya walaupun berusaha dengan segala macam cara bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, walaupun berkali-kali sampai berbuih pun mulut kita, berbuih-buih pun mulut dari para pengamat, para ahli hukum, bahwa sebenarnya jika MK bisa bertindak lebih tegas, maka Ketua MK Anwar Usman ini bisa diberhentikan. Kan bukan sejarah kali ini aja ada Ketua MK yang dimasukkan atau dipidanakan. Kan ada Akhyar Mukhtar, habis itu satu lagi siapa Ketua MK yang masuk satu lagi tuh?
Nah kan sudah ada jurisprudensi bahwa jika ketua MK ini melakukan kesalahan dan dianggap itu perlu diberikan sanksi berat, ya dia bisa diberhentikan. Walaupun sejarah itu juga memperlihatkan bahwa putusan yang sudah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa berubah. Tapi si pelaku yang melanggar kode etik ini atau yang diduga menerima suap ini dari jatuh hukuman pidananya. Kalau dari NCW sendiri dan juga dari Bang Hanif, dengan putusan MK-MK nantinya tidak memberhentikan Ketua MK Anwar Usman atau hakim-hakim yang terlibat di dalamnya, ini penuh tanda tanya atau karena itu adalah sebuah kewajaran tadi disampaikan sudah ada dari awal sosok Jimli yang masih ada kaitannya dengan istana, sehingga tidak kaget juga Bang Hanif apabila nanti putusannya tidak sesuai yang diharapkan publik. Saya mungkin melihat variabel yang memungkinkan Prof. Jimli ini akan melunak tidak memberikan sanksi tegas. Sebenarnya bukan karena ada kaitan dengan anaknya menjadi kader Gerindra yang maju ke parlemen kan, atau ada dukungan kepada Prabowo. Saya cenderung lebih berpikir ke arah para pembantunya Jokowi ini pasti melakukan aktivitas-aktivitas ya kan yang membuat ketua MK ini merasa nggak nyaman untuk bisa memberikan tindakan tegas terhadap ketua MK. Kemudian dorongan-dorongan lainnya yang diterima oleh ketua MK adalah yang kami dapatkan informasinya nih, bahwa pada saat Hakim MK Arief Hidayat ini menyampaikan kondisi sebenarnya yang dialami secara kejiwaan, secara psikologis, rasa malu yang luar biasa karena sudah membiarkan terjadi pembegalan terhadap konstitusi dan hak konstitusi yang seharusnya itu baru bisa dimiliki setelah dia berumur 40 tahun, cuman dikarbit melalui keputusan yang sangat kontroversi ini. Nah, ini lebih ditekankan terhadap adanya kebocoran informasi yang disampaikan oleh Hakim Arief gitu loh, bukan terkait dengan keputusan yang sangat kontroversi yang dibuat oleh Anwar Usman. Kalau dari informasi orang dalam sana ya. Lebih karena ada informasi yang sudah bocor lebih dahulu, bukan karena adanya statement atau putusan yang kemudian dilakukan oleh Anwar Usman. Mungkin sedikit boleh dijelaskan lebih detail, Bang Hanif, ini informasi dari orang dalam yang dimaksud ini seperti apa? Apakah memang di internal MK juga desakan kepada MK-MK dan sebagainya? Karena kalau kita amati dalam persidangan sempat disampaikan kalau Prof. Jimli ini sempat ditelepon atau diteror begitu istilahnya oleh menteri untuk kemudian segera melakukan putusan terkait pelanggaran etik yang diduga dilakukan atas putusan gugatan ini, Bang Hanif. Kalau dari informasi yang kami terima, Prof. Jimli ini menerima seperti arahan ya, seperti ini supaya jangan sampai nanti keputusan yang diambil itu bisa menimbulkan konflik yang lebih besar. Padahal keputusan ini yang nama keputusan MK ini kan udah keputusan yang final and binding. Jadi MK nggak usahlah terlalu membuat keputusan yang kontroversi akan memberhentikan ketua MK atau membatalkan keputusan 90 MK itu. Nah ini kan demi kemaslahatan bersama, bahasa-bahasanya seperti itulah Nila. Jadi melakukan pressure atau penekanan ya kan melalui penyampaian informasi supaya besok itu pada saat keputusan MK itu dibacakan ya tidak akan membuat keputusan 90 MK itu gugur atau batal demi hukum. Dan ketua MK pun hanya diberikan tindakan administratif. Ya seberat-beratnya kalau menurut informasi kami itu Nila, seberat-beratnya dia tidak akan dia hanya akan tetap menjadi hakim di MK dan diganti dia sebagai ketua MK. Tapi bukan dipecat atau dipidanakan karena melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Ya hukumannya kan antara 2 tahun, paling kurang 2 tahun, paling berat itu 12 tahun. Nah, nggak akan sampai ke sana lah, nggak akan sampai ke sana.
Baik, kita simpan informasi orang dalam yang diterima oleh Bang Hanif sambil kita menunggu putusan MK yang kemudian akan dikeluarkan besok begitu ya. Kalau dari NCW sendiri Bang, apabila memang nanti putusannya sesuai dengan informasi yang diterima oleh Bang Hanif dari pihak dalam MK begitu, apakah kemudian hal ini akan menutup semua upaya dari publik yang mengatakan harus ada penegakan etik, atau justru dari NCW sendiri juga akan oke, kita memang sudah harus berhenti sampai di sini, atau akan ada upaya yang mungkin bisa dilakukan, Bang? Sebagai penggiat dan sebagai aktivis, kita nggak akan berhenti. Bahwa pembegalan demokrasi yang dilakukan oleh dinasti Jokowi ini harus dihentikan. Artinya, karena ini akan berlangsung nggak hanya sebatas menjadikan Gibran ini cawapres Prabowo Subianto. Ini akan berlanjut eh, eh, dalam proses pilpres dan pileg kan. Jadi orkestrasi ini nggak akan berhenti begitu si Gibran Raka Buming Raka ini jadi cawapresnya Prabowo, nggak akan berhenti di situ. Kan pada saat pilpres kan rangkaian-rangkaian orkestrasi ini akan bekerja lagi, dan kami akan melawan setiap ada upaya-upaya tindakan-tindakan yang melawan hukum dengan membegal demokrasi, membuat situasi rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa ini semakin meningkat. Kami akan ikut dan andil bagian dari penolakan terhadap dinasti yang terbentuk saat ini. Dan lagi yang gini nih lah, kalau kita lihat, taruhlah keputusan ini tidak bisa menyenangkan semua pihak karena ada alasan tertentu lah yang nanti akan dijelaskan dengan berbagai puisi-puisi dan drama-drama yang disampaikan oleh Ketua MK nanti. Teman kepercayaan masyarakat Indonesia ke Mahkamah Konstitusi pasti sangat rendah sekali. Terus jika lembaga yang dilahirkan sebagai anak dari reformasi ini tidak dipercaya, bagaimana nanti seandainya ada gugatan pasca pilpres atau pasca pileg nanti? Jadi nggak ada satupun nanti rakyat Indonesia yang ingin mengadukan nasibnya untuk memperjuangkan hak konstitusinya, ya pasti akan tergadaikan semuanya. Bayangkan aja jika seandainya ya kan cara-cara yang tidak etis yang seperti ini tetap dilakukan dan dianggapnya hanya pelanggaran etis dengan teguran ringan, ya kan, nggak ada sanksi yang berat atau sanksi pidana yang dijatuhkan. Terbayang nggak besok orkestrasinya Prabowo dan Gibran jadi presiden, kemudian ya kan ada gugat-gugatan karena tiba-tiba di beberapa daerah itu banyak caleg dari PSI masuk ke Senayan atau masuk ke DPRD tingkat 1, tingkat 2 karena dilakukan penggalangan atau orkestrasi dari dinastinya, ya kan, dari Pak Lurah misalnya kan. Ini kan akan menimbulkan konflik horizontal yang luar biasa. Dan para tokoh bangsa, para penggiat pro-demokrasi, para aktivis, para mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya pasti akan melakukan perlawanan. Dan gejala-gejala ini bisa terlihat, mungkin tidak terlihat nyata, tapi kan kita bisa melihat dari crawlingan data seberapa penolakan terhadap Pak Jokowi ini yang bertebaran di media sosial. Dan sentimennya itu sangat negatif sekali ke Pak Jokowi. Saya kemarin tidak percaya kalau seandainya sentimennya senegatif itu terhadap Pak Jokowi. Jadi saya lihatlah di media sosialnya Pak Jokowi setiap ada kunjungan kemana-mana. Di itu komennya itu semuanya cacian, tidak percaya, pembohong, dasar penipu, segala macam. Dan jika dijumlahkan, itu sentimen negatifnya lebih dari 50%. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya kan, pasti akan terbentuk perlawanan atau terbentuk kelompok yang menentang kesewenang-wenangan dari penguasa saat ini yang akan membuat dinasti politik. Nah, hebatnya dinasti oligarki ini, orang yang selama ini menentang dan membenci Jokowi karena tidak ada satupun dianggap disampaikan oleh saudara saya Fahri Hamzah itu, bahwa semua program-program yang disampaikan, janji-janji manis yang disampaikan oleh Jokowi itu hingga saat ini sebelum dia bergabung ke istana,
itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jalan. Bahkan dulu sangat menentang penggunaan tenaga kerja asing di smelter-smelter yang berada di Sulawesi dan di Maluku. Tapi sekarang kan politik ini kan dinamis ya. Kalau kata orang kan tidak ada lawan yang abadi, yang ada itu kepentingan yang abadi. Dan kalau dikatakan apakah ini akan memberikan kepastian, tidak ada dalam politik itu. Yang pasti itu adalah ketidakpastian. Nah, ini mulai diberikan ilusi-ilusi informasi yang menurut kami di INCW itu salah, pembodohan terhadap masyarakat. Anak-anak muda sekarang, walaupun mereka sibuk dengan gadget, sibuk dengan kuliah hybrid, sibuk mereka dengan dunia masing-masing saat ini, tapi anak-anak ini bukan orang-orang bodoh yang bisa ditipu dengan bahasa-bahasa seperti yang disampaikan oleh saudara Fahri Hamzah itu nggak begitu juga caranya gitu. Bahwa dikatakan politik dinasti itu adalah hal biasa sama kayak orang mendirikan dinasti ekonomi. Boleh, nggak ada masalah. Jika secara turun-temurun melakukan kuasa terhadap baik itu daerah, baik itu satu negara dijalani melalui proses suksesi dan tidak melanggar konstitusi, nggak ada aturan yang dirubah. Jadi analogi-analogi yang disampaikan oleh baik itu Fahri Hamzah, Habibur Rahman, ya kan, sama siapa lagi kemarin menurut saya itu Andre Rosiade, ini kan memperlihatkan kesombongan menurut saya. Dan Allah itu kalau si Anwar Usman bicara bahwa jabatan ini Allah dari Allah dan dia yang akan mundur, harusnya dia takut bahwa yang dia lakukan itu dilaknat nanti sama Allah gitu loh. Ini yang selama ini saya melihat negarawan, kalau pada saat dia terdesak, dia langsung mengait-ngaitkan itu dengan kekuasaan Allah. Kemudian jika dia ingin membela kaumnya, nah rata-rata mereka memberikan analogi-analogi yang bisa seolah-olah menyejukkan masyarakat yang ada di Indonesia. Padahal jejak digital ini kan nggak bohong, jejak digital ini kan nggak bisa dihapus. Yang dilakukan beberapa tahun yang lalu memperlihatkan ketidaksukaan yang luar biasa, cuman hanya ingin ikut terlibat dalam suatu koalisi karena berada di partai yang baru. Kawan kita Fahri ini berubah drastis 180 derajat. Saya sepakat bahwa jangan kita mendukung orang itu masuk ke ranah personalnya. Saya sepakat dengan itu. Ya seperti teori yang ada di organizational citizenship behavior. Dalam organisasi itu perilaku itu bisa dilihat bahwa kepentingan-kepentinganlah yang mengatur orang-orang berperilaku. Baik itu berperilaku seolah-olah sudah berada di wilayah kekuasaan, baik berperilaku seolah-olah kekuasaan akan segera ada di tangan, bahwa berperilaku seolah-olah dengan bicara berkali berulang-ulang seperti itu ya kan akan mempengaruhi audiensnya. Tapi kan ini kan salah nih lah. Demokrasi ini kita perjuangkan melalui perjuangan yang mengorbankan nyawa, mengorbankan ekonomi, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, ya kan. Terkukung selama ini kita di zaman Orde Baru. Begitu reformasi dilakukan dan semuanya itu euforia akan timbulnya suatu kebahagiaan bisa berdemokrasi, bisa menyampaikan pendapat dan opini. Sekarang jauh panggang dari api. Jangankan bisa mengatakan kita memiliki hak untuk berorganisasi, berkumpul dan mengeluarkan pendapat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Sekarang yang dilakukan oleh beberapa teman yang dianggap bertentangan dengan penguasa saat ini, mereka diberikan ketidaknyamanan, ada didatangin rumahnya, lewat seperti yang kami juga pernah ini sejak kami menyuarakan korupsi yang membuat tersandranya menteri-menteri yang berada di koalisi Indonesia Maju. Di kantor kami bolak-balik itu orang memperhatikan foto-foto segala macam. Ya bagi kami sebagai aktivis ini adalah bentuk perjuangan dan kami tidak akan pernah menyerah.
Ya, kami akan menyampaikan yang hak itulah hak, yang batil adalah batil. Baik, Orang iya nih lah. Saya kadang-kadang menganalogikan ke teman-teman pengurus di NCW ya, di DPP. Saya bilang, jangan ada rasa takut. Saya bilang, itu di Palestina sudah hancur lebur, berkeping-keping itu di rudal segala macam. Nggak mundur mereka. Walaupun mereka bukan tentara, mereka hanya rakyat biasa. Karena mereka tahu itulah hak yang mereka perjuangkan. Apalagi kita memperjuangkan hak bukan dalam kondisi perang. Jangan takut, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketakutan, hasilnya akan tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini yang saya selalu memberikan semangat, baik itu kawan-kawan, baik para senior, para penggiat demokrasi. Setiap perjuangan kita lakukan ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi ini akan manis kita rasakan pada saat perjuangan itu sampai ke ujungnya. Semuanya akan kemudian berbuah manis karena NCW sendiri dan juga Bang Hanif tidak akan tinggal diam begitu ya Bang ya, apabila memang putusannya tidak sesuai dengan yang diharapkan publik. Atau sebagai closing statement juga, pertanyaan terakhir dari saya, Bang Hanif, ini kan dari bocoran yang kemudian diterima oleh Bang Hanif, putusnya tidak akan sesuai dengan... Inilah mau dengar satu bocoran nggak? Apa itu Bang? Silakan. Ini maksud saya, ini bisa Tribun News bisa mencari informasi yang lebih inilah. Pada saat diumumkan tim TKN ya, TKN, setelah saya lihat di sana ya kan, kenapa kemarin saya bilang bahwa saya masih ingin menunggu Pak Luhut Binsar Panjaitan ini balik ke Indonesia. Jadi di dua tim ini, TPN dan TKN ini, tidak ada satupun nama Luhut Binsar Panjaitan. Artinya begawan politik, ya kan, ahli strategi militer ini nggak ikut dalam dua koalisi yang seharusnya menjadi percaturan terakhir bagi LBP untuk menentukan siapa yang akan memegang tongkat estafet nanti 2004-2009. Nah, ini sebenarnya memperlihatkan seorang jenderal yang selama ini mendampingi Jokowi selama 2 periode di masa 9 tahun kepemimpinan Jokowi ini, seorang LBP ini, saya menduga ya, seorang LBP tidak ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi ini memenangkan calon yang diusung oleh Jokowi atau calon yang diusung oleh Megawati. Ini pasti ada sesuatu yang besar. Nah, ini kita tunggulah kepulangan nanti dari LBP ini. Malah saya yakin, saya agak ini beliau ini akan mengambil istirahat cukup lama hingga Pilpres selesai. Akan kemudian mengambil istirahat cukup lama sampai Pilpres selesai dan tidak kemudian menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat pun ya, dari pandangan Bang Hanif seperti itu. Kembali soal putusan MK ini, Bang Hanif, sebagai closing statement dari Bang Hanif, ini kan kalau sudah tidak ada upaya lagi yang kemudian bisa dilakukan oleh publik yang sesuai harapan publik begitu kan. Pertanyaan saya, apakah kemudian seorang hakim MK ini juga bisa ditindak? Kalaupun iya, bagaimana harapan besar dari NCW dan juga Bang Hanif sendiri, atau sikap apa yang kemudian bisa dilakukan oleh publik begitu apabila putusan MK ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan, Bang? Masih ada satu harapan sebenarnya kalau yang disampaikan oleh oleh Ketua MK bahwa gugatan yang dilakukan oleh BEM NU ya, itu menggugat legal formilnya. Cuman karena waktu mungkin sudah sangat mendesak, tidak akan mungkin dilakukan reviewnya, karena tanggal 14 harus diumumkan hasil verifikasi dari KPU untuk menentukan paslon tetap dari capres cawapres. Nah, kita menunggu aja sekarang ini. Jika memang benar apa yang kami prediksikan ini, bahwa MK tidak akan memberikan sanksi berat atau mempidanakan saudara Anwar Usman karena diduga terlibat kolusi dan nepotisme, paling yang kita tunggu adalah keputusan perubahan PKPU. Perubahan PKPU ini kan harus dibawa ke legislatif. Nah, disitulah pertempuran terakhir, dan kita bisa melihat
jika memang ini Presiden Jokowi ini tidak berhenti untuk merorkestrasi, nah di sanalah kemungkinan gelombang-gelombang demonstrasi, kemudian tolakan-tolakan terhadap represi, keinginan untuk melanggengkan dinasti itu akan lebih terlihat jelas dan perlawanannya pun akan terlihat lebih keras. Masih ada satu langkah terakhir di legislatif, artinya saat ini Bang Hanif dan juga Tribuners kita masih sama-sama menunggu begitu ya. Esok hari atau besok tepatnya tanggal 7 akan dilakukan hasil putusan dari MK-MK tadi yang sudah dibocorkan oleh Bang Hanif. Kita simpan dulu apabila sesuai dengan hasil putusan besok. Semoga kemudian kita bisa berbincang lagi Bang Hanif. Sekali lagi Bang Hanif terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang dalam program Tribun News on Focus. Tadi sampaikan ke teman-teman, kalau seandainya saya salah ini, sentimen negatif yang saya sampaikan ini, saya traktir 50 orang, nanti Nila juga boleh ikut nanti. Jadi maksudnya saya pesimistis saya ini jika saya salah, ya saya lebih baik saya mengorbankan apa yang ada di saya demi kebaikan dan berjalannya demokrasi yang lebih baik pasca reformasi. Baik, kita tunggu saja artinya Bang Hanif untuk kemudian putusan MK-MK besok. Semoga juga yang diharapkan oleh Bang Hanif, NCW dan juga publik sesuai dengan hasil putusan MK-MK. Amin, ya Rabbal Alamin. Apabila tidak, ya tadi ada satu upaya terakhir, namun apabila memang sudah tidak ada upaya lagi, ya kita hanya bisa mengikuti dinamika politik yang kemudian berlaku. Jangan, saya menggugah malah, harusnya anak muda seperti inilah berjuang. Jangan sampai demokrasi ini tercabik-cabik. Saya menghimbau aja kepada para pemuda seluruh Indonesia. Saya menghimbau kepada elemen-elemen organisasi, jikapun ingin melakukan orasi, jikapun ingin melakukan demonstrasi karena ada kekecewaan bahwa penguasa saat ini yang ingin membentuk dinasti tidak bisa kembali mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh konstitusi, lakukanlah sesuatu itu, perjuangkanlah semuanya, tapi dengan tanpa anarki. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Bang Hanif, sama-sama Nila. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Hanif. Siap. Salam buat kawan-kawan Tribuners. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Bang Hanif. Ini adalah Ketua Umum DPP NCW. Di lain kesempatan kita akan membahas soal tema-tema yang lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Selamat malam dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.